Cek sound, selamat malam semuanya. Malam Pak Oli, masuk. Bagus suaranya. Oke, mantap. Oke, gimana trading hari ini? Sudah mulai inilah ada peningkatan Pak Oli. Jadi udah saham-saham udah banyak yang keluar ya, yang nyangkut-nyangkut. Cuman tadi ada nambah 2 tadi. Saya sempat belum sempat apa namanya tuh keluar tadi yang Kios sama Bima. Cuman tak ganti dengan ini aja ya, swing aja jadinya ya. Swing boleh. Nah, Kios, Bima, oke. Itu berarti karakter sahamnya cepat ya, itu yang di atas 10% candle bayangannya. Betul. Enggak apa, kurang bisa ngikutin pergerakannya. Telat bos ya, tadi take profitnya pasti telat itu. Iya, telat tadi saya take profit-nya tadi, sempat makanya saya ketinggalan tadi. Oke. Kalau yang ini saham sore jual pagi tadi sama vegetarian cocok terus itu Pak Oli? Nah, kalau memang cocok itu berarti ambil yang itu bos, supaya nggak ketinggalan itu loh. Oh itu ya. Ya. Jadi kan harus disesuaikan kan dengan kita. Percuma, maksud gini loh, percuma harga saham naik, tapi kita nggak bisa ambil take profit, kan gitu. Jadi sudah profit tapi telat take profit itu juga percuma. Jadi sesuaikan dengan apa itu namanya kebiasaan kita atau aktivitas kita dengan skill kita. Oli tadi ini ya, apa namanya tuh yang Kios sama Bimanya cut loss juga ya? Enggak? Saya cut loss tadi. Cut loss ya? Ya, belum sampai ARB karena terjun tadi saya cut loss. Bima enggak cut loss saya. Dapat ya? Iya. Kios yang tadi awal tadi kan. Kios cut loss terus apa? Pindah saham. Nah, baru tuh sejam saya baru bisa profit hari ini tadi. Baru bisa nutup gitu. Nutup minus sama profit plus profit. Ditutup sama apa? Sama Bimanya juga Pak Oli? Enggak. Bima kan ARB juga ya? Ada Bima, ada Bima, ada WinR, ada apa lagi tadi ya? Bentar. Energi. Oh iya, energi sudah saya jual tadi udah sama Land ya. Land ya. Kalau yang LQ45 tadi itu Telkom Gutu. Oh udah ini udah diambil Pak Oli ya. Saya belum sih, tadi masih saya tahan tadi di 400. Besok kira-kira lihat ini juga ya, candle bayangan juga ya Pak Oli ya. Gutu kayaknya masih oke sih Pak, Gutu. Masih oke ya? Ya. Apalagi kan ini lagi dipanggil DPR tuh, Telkom. Iya. Iya, GoTo Telkom tuh saya masih agak ini juga mau jualnya Pak Oli, tunggu dulu. Iya, kan pasti ada pembelaan diri kan. Sebenarnya sudah untung sih, kalaupun investasi di GoTo kan untung dia. Karena kemarin kan belinya saat di bawah. Sekarang kan sudah di atas harga IPO GoTo. Iya. Tapi nggak tahu kalau ada faktor lain ya. Malam Pak Oli, malam semua. Malam Bu. Oke, apalagi ya? Ya, yang ini yang ILS ini saya swingkan juga jadinya Pak Oli kan tadi belum juga kan. LS bentar. ILS oke, harga masih di bawah. Kalau harga masih di bawah sih masih oke, Pak. Oh, ngelihat harga di bawahnya tuh dari mana Pak Oli? Harga di bawah itu gini. Jadi kalau kita ngelihat, oke sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Jadi untuk melihat harga masih di bawah atau sudah di atas ya gitu. Itu kita tinggal lihat aja Pak grafiknya. Grafik. Contoh apa? ILS ya.
Oh benar, ini saya share screen. Oh, pakai Monica ya? Nah, pakai Monica bisa, pakai apapun boleh. Nah, jadi satu Oke. layar, ini kan satu layar kan. Harga tertingginya kan di sini, Pak. Di 500 ya? Oke. Ya, ini. Tinggal lihat aja satu layar ini harga tertingginya berapa, kan? Terus sekarang harganya di mana? Harga terendahnya berapa? Nah, di sini. Oh, artinya masih ada potensi tengah-tengah di 300 ini ya? Ya. Jadi untuk naik kan nggak begitu, maksudnya kalaupun turun kan nggak begitu khawatir gitu loh. Beda halnya kalau Bapak belinya saat di sini. Nah, Betul, betul. kalau turun, nah jauh. Atau contoh nih kayak LEN. Nah, LEN ini kalau minus perlu khawatir. Perlu Harganya sudah di ini juga atas. ya. Ya, harganya kan di atas kan. Kalau punya LEN minus, nah ini perlu khawatir. Siap-siap pokok ada apa? Minimal sama aja harganya dengan harga beli. Ya siap-siap lepas aja. Kalau pernah apa itu telat jual. Gitu. Karena kalau turun ini dalam LEN. Oh, ini yang grafik tipe Heiken ya? Yang daily ya? Ya, yang candlenya daily. Ini pakai Heikinasi boleh, pakai apa? Signal buy ini boleh, Heikinasi mana? Heikinasi. Paling bawah, Poli. Oh ya. Pakai Heikinasi boleh. Kayak gini. Ini kan kelihatan harganya Oh di iya, atas. sudah top ya. Yes. Ini yang bahaya ya. Betul. Nih polanya kan kelihatan nih. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun gini. Iya, saya kirain tadi mau ARB, apa arah tadi lainnya. Ternyata enggak jadi ya. Hampir enggak kuat tadi ya. Iya. LEN. Oke, ada lagi sebelum nanti ke materi mungkin ada mau sharing, mau tanya, boleh. Oh iya, satu lagi Pak Oli. Kalau ini mandiri online itu berapa lama ya dia di approve ya? Rata-rata 3 hari Pak, 3 sampai 14 hari. Oh iya iya. Karena saya sudah selesai tanda tangan digital sih. Kalau sudah tanda tangan digital tinggal nunggu konfirmasinya Tinggal nunggu aja. Ya. Iya, saya tuh pengen buka sendiri grafik yang kayak Pak Oli share di Zoom itu Pak Oli. Nah, oke. Jadi kalau memang fast trade, nah, harus lihat grafiknya Pak. Supaya saat candle-nya merah langsung jual. Sebenarnya kata kuncinya itu aja ya, biru beli, merah jual, itu aja kayak Pak Oli sebenarnya. Betul. Mau pakai time frame berapapun itu yang digunakan. Malam Pak Oli. Malam Bos. Pak Oli mau nanya, kalau ada misalkan untuk yang Heiken AC-nya itu merah, terus kemudian spike-nya itu masih ada lebih tinggi, kayak NPGF, Pak. Oke. Itu kalau saya hold gitu berani nggak? Padahal kan sudah mulai merah gitu Pak. Tapi spike-nya masih di atas. Menurut Pak Oli gimana Pak? Masih Pak. Yes, jadi kalau jangka pendek NPGF. NPGF ya, NPGF ini harganya sedang di bawah. Artinya kan di sini. Gitu. Nah, kalau berpatokan pada Heikinasi, ya, saat candle hijau beli, merah jual. Itu patokannya. Kalau pakai Heikinasi.
Lalu apa fungsinya spike? Nah, spike itu NPGF ya. Ya, NPGF. Frekuensi analisis. Oh, NPGF masih harga rendah juga ya. Yes. Nah, lalu kalau kita patokannya pakai apa ini spike, berarti kan tujuannya di sini nih Pak. Betul Ya, Pak. 105. Apakah boleh di hold? Kalau misalkan beli NPGF, taruhlah belinya di 85 misal. Iya Pak. Ya, 85 misal. Beli di 85, candle Heikinasinya merah. Boleh nggak di hold? Boleh di hold Pak. Ya. Berarti Bapak patokannya kan pakai ini. Spike. Nah, spike ini tercapainya ya, antara kalau pakai 05 itu tercapainya antara 1 hari sampai 15 hari. Oke. Gitu. Jadi walaupun Heikinasinya merah, ya boleh di hold. Berarti durasi waktunya yang lebih lama. Ya, kita harus menyesuaikan dengan durasi waktunya. Gitu. Kalau misalkan posisi candlenya ada di tengah atau di atas, kita tetap pegang spike-nya atau pegang Heikin-Asin, Mbak? Oke. Nah, jadi kalau pakai Heikinasi, kenapa sih harus pegang Heikinasi? Supaya kita saat saham yang kita miliki turun itu nggak terlalu dalam, Pak. Baik. Jadi tujuan pakai Heikinasi itu supaya saat kita punya sahamnya, kita bisa jual dulu saat candlenya merah. Tapi kalau saat candle merah, kita misal minus 5% dan kita nggak mau jual gitu kan, nggak rela dengan minusnya, ya nggak apa-apa di hold sampai nanti mencapai spike-nya. Oke, siap. Oke, makasih Mbak Oli. Oke bos. Kalau di MOS ini ada ini melihat spike-nya di mana Pak? Ada juga ya? Kalau di MOS nggak ada Pak. Oh nggak ada ya? Yes. Pak Oli. Yes. BRMS besok gimana Pak Oli? BRMS besok oke. BRMS kan bukannya masuk ini ya, saham jual apa, beli sore jual pagi ya? Beli sore jual pagi. Yes. Cocok gitu. Ya. Tapi udah keburu naik ya Pak? Keburu naik gimana? Sudah melampaui dari targetnya BPJS. TP1 udah tercapai. Iya, besok, betul. Besok Bapak tinggal pantau ya. Profit boleh. Jadi misalkan nih tadi beli tapi belum dijual misal ya. Ada yang beli tapi belum jual, nggak apa-apa. Nah, secara daily ini kan bagus Pak. Candlenya hari ini biru pertama. Oke. Parabolik sudah nabrak candle dan berarti sudah ada tulisan gas ini. Ya, besok di bawah. Besok yang punya BRMS tadi sore yang sudah beli BRMS, ya besok tinggal siap-siap take profit aja. Siap. Kalau bahasanya pagi itu berarti dia itu di ini ya Pak Oli, di bawah jam 10 ya? Bagaimana biasanya kalau pengalaman pagi? Jadi kalau mau jadi gini, saham-saham yang seperti ini nih, karakter seperti ini, besok pagi kita cek ininya. Candle bayangan. Gitu. Nah, take profitnya jam berapa? Ya kalau kita pertama ya take profit itu tentuin dulu deh kita tuh mau profitnya berapa persen sih sebenarnya gitu. Wajar menurut kita itu berapa? 2% cukup nggak 2%? Jadi kalau dibilang wajar itu adalah 2% sebenarnya. Jadi kalau 2% itu masih mudah tercapai ya. Nah, kalau pengen lebih dari 2% harus dipantau.
Atau bisa menggunakan candle bayangan. Candle bayangan 10% misal. Boleh take profit di 10%. Atau kalau mau aman bagi 2, berarti naikkan 5%. Gitu, Bos. Jadi untuk take profit. Jadi kalau pagi berarti sebelum 9.30. Karena di saat jam 9 sampai 9.30 di situ sedang rame-ramenya transaksi. Tapi kita memanfaatkan momentum jam 9 sampai 10 itu ya Pak Oli ya untuk harganya ya. Betul. Pak Oli nanya lagi. Spike yang 05 itu hampir pasti kecapai ya Pak ya? Rata-rata tercapai Pak. Oh rata-rata, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada malam Pak Holi mau nanya Pak Holi. Yes, silakan. Waktu Pak Holi kasih apa saran untuk beli EMTK ya Pak ya? Itu saya cek itu kok merah ya Pak. Pertimbangannya apa Pak? Oke. MTEK kemarin tadi apa kemarin? Saya lupa tapi saya sempat cek itu merah Pak. Iya. Kemarin Pak ya, kemarin. Kemarin apa pagi? Apa tadi? Saya lupa ya Pak. Tapi saya Kemarin cek itu ya? merah ya Pak. Iya, betul. Kemarin kalau nggak salah. Iya benar, kemarin. Jadi kemarin saya sarankan untuk kemarin apa 2 hari yang lalu ya? Kemarin ya? Kemarin ya. Kalau kemarin beli MTEK ya, tujuannya kan untuk swing. Ya, saya sarankan kan untuk swing EMTK. Betul. Yes. Jadi kemarin itu MTEK EMTK. Yes, ini MTEK. Jadi kemarin sore saya sarankan untuk beli MTEK itu untuk swing. Gitu. Kenapa? Karena parabolik SAR-nya ini mau nabrak ke candle. Mau nabrak candle, tapi ternyata hari ini enggak ya. Jadi kalau buat swing seperti MTEK ini harganya masih di bawah. Gitu. Jadi kalau buat swing nggak apa-apa, ditunggu aja nih MTEK. Maksud saya kalau nggak salah Pak Holi kan pernah bilang kalau mau buat swing yang penting hijau candlenya gitu ya Pak ya. Saya cek itu nggak hijau, terus saya juga takut Pak. Terus yang maaf ya Pak Holi, saya takut mau beli kok merah ya. Terus dasarnya apa? Jadi saya penasaran pengen tanya gitu Pak. Oke. Jadi kemarin itu tanda-tandanya hari ini akan berubah merah ya. Hari ini tanda-tandanya. Jadi contoh TLKM ya. Contoh TLKM tadi pagi itu kan masih merah kalau dilihat di candlenya. Ini loh maksudnya. Oke. Telkom ya kan. Kemarin itu kan merah candlenya. Ya. Benar ya. Tapi tadi pagi saya sarankan untuk swing. Artinya apa? Berarti candlenya kan masih merah. Benar ya? Ya. Oke. Kenapa? Ya, tanda-tandanya mau biru. Tanda-tandanya mau biru. MTEK juga sama. Kemarin sore ya, itu tanda-tandanya mau biru. Ternyata hari ini nggak bisa biru karena pagi itu IHSG langsung turun. Gitu. Jadi kita mau terus ambil yang tadi Pak, yang WinR langsung ARB itu Pak. WinR langsung Untung saya ARB. belum jadi beli Pak. WinR Saya belum langsung jadi beli ARB. Iya. Enggak dong Bu. Kan itu kan buat beli sore jual pagi yang WinR itu. Terus tadi pada saat mau dibeli atau udah nggak bisa dibeli Pak langsung ARB. Beli sore jual pagi.
Ibu kalau kemarin beli WinR tadi bisa profit 6%, Bu. Kalau nggak salah itu untuk saran hari ini deh Pak. Hari ini beli sore jual pagi berarti buat besok jualnya Pak. Yang mana sih WinR? WinR kan belinya kemarin sore. Enggak, hari ini Pak. Yang saran hari ini Selasa kan 14 Juni beli sore jual pagi BRMS dan WinR. Oh, WinR. Tunggu. Iya Pak, ada WinR. Oh, saya belum hapus yang kemarin berarti. Bentar, cek harganya deh. Cek harganya 109. Bukan, itu yang kemarin. Sorry, saya salah berarti. Ya, WinR by area 109. Ya kan saya nulisnya. Iya, 109. 109 itu kan harga kemarin. Hari ini tadi oke. Tadi itu kan jam sorry ya berarti saya salah ini yang WinR. Saya belum sempat hapus. Ini yang kemarin. WinR ini yang kemarin. WinR, oke. Oke, kita cek ya WinR. Nah, WinR ya. Tadi yang beli kemarin itu kan 109. Benar nggak? Yang kemarin. Hari Senin kemarin. Hari Senin kemarin kan ada BSJP WinR. Coba cek di hari sebelumnya, yang hari Senin. Saya lupa hapus berarti tadi ini. Yang WinR yang di bawah BRMS. Ya. Hari Senin itu kan ada kios sama WinR. Ada yang masih ada? Oke, saya buka WA deh. Saya nggak ada lagi nih WinR. Sudah dijual kemarin Pak Oli. WinR kan? Yang kemarin itu kios Pak Oli, Telkom. Bukan, yang BSJP. Yang Kemarin. BSJP. Telkom baru tadi. Oh ini iya Pak Oli. Jadi ada WA tadi jam 14.25 yang hari ini ya, yang beli sore jual pagi itu yang pertama BRMS, yang kedua WinR gitu ya. 15.25. Yang WinR itu yang kemarin, yang hari Oh, Senin. iya, iya, Saya lupa betul. hapus. Ya nggak apa-apa karena tadi di Pak Oli juga nggak ini sih nggak apa namanya pas kita online tadi nggak nyebutin WinR juga kan, lebih nyebutinnya ke BRMS ya tadi. Ya, terus lampu saya mati. Oh Iya, iya makanya- Pak, hari Senin Pak. Senin itu hari Senin. kios dan WinR, betul. Yang Kalau tadi itu WinR harganya 105 ARB. Betul. Jadi saya saat nulis itu di bawahnya itu nggak saya hapus Bu. Kemarin. Oh gitu. Kan saya cuma nerusin itu di catatan. Oke Pak, tadi makanya saya kaget kok ARB diminta untuk beli gitu loh Pak. Ya. Bukan, yang WinR bukan. Harganya kan 109 itu kan yang kemarin. Iya, yang hari ini 105 itu yang terendahnya dia. Yes, karena tadi kan sudah ARB ya. Iya, Jam ARB, Pak. siang tadi kan sudah ARB WinR. Gitu. Terus apa Oke lagi? Pak, makasih Pak. Yes. Pak mau tanya Pak. Silakan. Tadi kan saya trading Bima, tapi setelah itu belum sempat saya jual. Terus ARB itu kalau buat besok bisa nggak Pak? Masih Oke. bisa nggak? Bima ARB. Besok Kancing pintunya lebih. selama candlenya masih biru boleh, tapi kalau candlenya merah daily-nya jual. Langsung Bima, jual ya Pak ya? Bima sudah di atas harganya ya. Oh, oke Pak. Yes. Berarti auto sell berapa ya Pak ya? Bukan Tadi saya beli di 346. 346.
Jadi gini, kalau mau auto sell 346 naikkan 2% berapa? 47 gitu. Ini 2%. fraksi 2 ya. 348. Jam Ya, auto sell 348. 48. Ya, Oke, auto Pak. sell Makasih ya, Pak. 348. Ya, makasih, Pak. Terus Ya. kalau besok misalkan candlenya merah, walaupun minus, jual. Oke, ya, Pak. Seperti Makasih, Bima, Pak. seperti Bima, WinR, apalagi tadi Kios. Nah, itu kan pergerakan cepat. Ya. Kalau nggak bisa ngikutin, nanti beli yang vegetarian. Vegetarian. Ya, malam ini ya. Untuk mencari saham vegetarian itu mudah kok, cepat. Gimana caranya? Pergerakan ya. Vegetarian tuh Jadi materinya cuma nggak sampai 5 menit sudah bisa. Oke, vegetarian tuh jadi vegetarian itu seperti hari ini kayak SDMU, Telkom itu vegetarian. oh, Apa kemarin ada RMKI dan lain-lain. Pak Holi mau nanya dong sebelum masuk vegetarian. Yes. Tadi kan yang apa kios untuk yang beli sore jual pagi itu kan kios ya Pak ya. Salah satunya kios ya kalau nggak salah. Betul. Itu kan kalau ngelihat hari ini dia termasuk top gainer ya Pak ya. Yes. Pertanyaan saya adalah untuk mencari TP-nya besok itu Pak Holi dapat dari mana ya Pak? Untuk mencari CTL itu, Pak? TP besok. HA. ODT. Paling mudah ODT. Oh, ODT. Yes. Bukan CTL itu, Pak. Bukan. Kalau CTL itu kan untuk melihat batas atasnya, untuk melihat resistennya. Jadi CTL fungsinya. Coba Pak tolong bukain, Pak. CTL multiple trend line. Jadi CTL itu untuk melihat ini resisten. Kalau ada garis di atas trend line itu resisten. Ini kan candlenya. Oke. Kalau yang di atas ini resisten, kalau yang di bawah support. Support. Yes. Gitu. Kalau untuk mencari besok TP-nya di berapa gitu. Dipakai ini Ya. UDT cek TP1. TP1-nya berapa? Nah, ini. Pertanyaan saya kan kalau ini berarti kan yang harga hari ini Pak, maksudnya untuk besok tetap masih bisa berlaku. Untuk besok. Untuk besok kan, Bu. Ibu belinya kapan? Hari ini buat dijual besok. Oke, beli hari ini ya, jual besok. Hari ini harganya berapa? Contoh NPGF. Hari ini Contoh harganya kios saja sih Pak. Oke, Kios, Pak. Oke. Kios hari ini harganya 338. Besok Iya, TP-nya 338. besok TP-nya 345. TP1. Kios itu ARB hari ini. Hari ini ARB. Saya tadi juga cut loss kios sebelum ARB tadi karena naik 2%. Saya simpen Pak. Lalu merah, ya udah mau nggak mau jual. Masih disimpan tuh Pak Holi kiosnya bagaimana ya Pak? Simpen nggak apa-apa Pak, simpen kan jadi gini Pak. Nah. Maaf Pak, itu tadi 338 kan itu kita belinya. TP-nya tadi di mana Pak? 345. Cek ini Bu, TP1 ini kan ada TP1. Oke. Yes. Jadi ya. Nah, jadi kalau mau aman ya, TP itu sebenarnya 2%. Nanti UDT ini rata-rata 2% kok ini. Jadi nggak perlu bingung angka TP-nya di berapa. Kalau mau cari angka wajar 2%. Oke Pak. Terima kasih Pak Holi. Yes. Tapi nggak apa-apa kan Pak disimpan kios? Saya masih punya ya Pak, belum sempat dijual. Disimpan tuh gini loh. Disimpan itu yang mau jadi kalau kita mau simpen saham, yang mau dijadiin patokan apa dulu? Ya, yang mau dijadikan patokan apa dulu? Misal Heikin Asi, apa tadi? Kios. Kios apa itu namanya? Tadi nggak sempat jual mau disimpan boleh nggak? Nah, boleh tidaknya itu tergantung kita mau menggunakannya apa indikatornya. Kalau belinya kemarin saat biru pertama oke. Ya kan?
Lalu kapan jualnya? Jualnya kalau candlenya merah, baru jual. Hari ini di bawah RB gimana? Kalau memang tujuannya untuk swing, nggak apa-apa. Tapi kalau fast trade, ya candle menitnya merah, jual gitu. Itu satu, patokannya di situ. Kalau simpen kios boleh simpen sampai candlenya merah. Kalau candlenya merah, wajib jual. Itu satu. Yang kedua, mau simpennya itu berapa lama? Mau nyimpennya berapa lama? Kebanyakan nyimpen itu sebenarnya bukan dari niat awal kan, karena terpaksa. Kalau memang mau nyimpen, ya kita cek spike-nya. Mau nyimpennya berapa lama? 2 minggu, berarti cek CFN 05. Oh, saya mau nyimpennya 3 minggu, CFN 15. Oh, saya mau nyimpennya sebulan, CFN 30. Sudah tercapai atau belum? Ya. Atau saya mau nyimpennya 9 bulan. 3 sampai 9 bulan. Ya boleh. Nih. Kios kalau mau disimpan 3 sampai 9 bulan, ini 1.100. Oke, tinggal berapa lama kita mau simpan. Kios. Pak, punten yang 5 menit tadi dong, Pak. Coba yang 5 menit. 5 menit sudah tercapai. sudah tercapai ya. Spek sudah tercapai, turun. Sama nanti kios. Berarti nunggu 3 minggu ya? 3, patokannya apa? 3 minggu yang 15 ya Pak? Oke, kalau 15 tercapai. Waduh. Nah. Sebulan. Sebulan tercapai. Apalagi? Oke. Yang 2 bulan nih, yang jam belum, 400. Berarti kalau kita mau nunggu 2 bulan, ya bisa tercapai kalau nggak kita cut loss gitu ya Pak Holi ya? Iya, kalau iya. Jadi nunggunya berapa? Di 400 boleh. Durasinya, durasi waktunya berarti 2 bulan. Gitu. Kalau 3 sampai 9 bulan, bisa ke 1.100. Oke. Atau ya candle merah jual dulu. Gitu. Kalau candle merah jual dulu berarti pasti di bawah harga sekarang kan Pak, karena sudah tercapai kan Pak itunya tadi speknya. Belum tentu kan Bu. Ini kan belum tentu. Indikator mana yang mau kita gunakan gitu. Jadi Oke Pak, makasih Pak. Ya, jadi kita beli saham itu kita mau pakai yang mana nih? Kalau pakai spek, berarti spek itu adalah untuk mengetahui tujuannya akan kemana. Kalau tujuannya sudah tercapai, ya akan balik lagi. Gitu. Kalau menggunakan Heikin-Ashi, ya, patokannya apa? Candle biru beli, merah jual. Nanti saat jual, ada harganya di bawah harga beli gimana? Kalaupun minus, pasti nggak banyak. Kalau memang belinya saat candle biru. Gitu. Ya, kios. Nah, contoh apalah? PNBS. Ini saya contohin PNBS deh. Jadi yang spike, PNBS. Yes, PNBS. Sudah tercapai kan? Di 100. Lalu harganya ya turun. Ini mulai dari sini nih. Saya nunggu. Kemarin baru selesai.
PNBS. Jadi ya antara 3 sampai 9 bulan kalau spek daily. Ini cepat termasuk ini PNBS. Oke, ada lagi sebelum ke menu vegetarian. Pak Oli, kalau jam itu berarti 2 bulanan Pak Oli ya tercapainya? Rata-rata 2 bulan, Pak. Nanya lagi Pak Oli, Yes. untuk yang spike FA SML itu maksudnya apa Pak Oli ya? Yang di pojokan kiri atas ada tulisan spike FA terus SML itu Pak Oli. Nah itu. Bentar, saya lupa itu. Bentar, saya ini ya, saya lihat dulu ya. Bentar, saya pernah nanya kayaknya itu. Enggak ada ya. Oh, hilang catnya, Bos. Nanti saya tanyain lagi ya. Iya Pak Ali, makasih Pak Ali. Oke. Oke, ada lagi? Yes. Ali, Ya, Bos. ya, untuk kios nggak sampai mingguan Pak, 2 sampai 3 hari sesuai saran Pak Holi, apakah tercapai Pak? Di atas 364 Pak? 364. Ya. Gimana? Nggak sampai? Maksudnya sesuai saran Pak Holi Bang, simpen 2 sampai 3 hari gitu Pak ya? Ya. Oke. Nah, apakah bisa di atas 364 Pak? Yes. Jadi kalau dari kebiasaan, kalau dari apa itu namanya, histori selera pemberani, histori selera pemberani. Kalau ada saham yang contoh seperti kios, hari ini kan nggak nyampe tuh 12%, 11% kan nggak nyampe ya. Betul. Lalu turun. Nah itu biasanya ya 2-3 hari dia akan naik lagi Pak. Oke. Ya. Coba kalau ini Bapak gabung mulai kapan Pak? Hari Kamis Pak. Minggu. Kamis kemarin. Oke. Minggu lalu. Coba Bapak cek ya mulai hari Kamis, Ya. yang selera pemberani, nah, itu naiknya kalau misalkan di hari itu nggak naik, berapa hari lagi dia akan naik gitu. Kan pasti kelihatan kan historinya. Mulai Kamis kemarin Pak ya? Ya. Mulai Bapak join deh. Kamis ya, mulai Oke, Kamis gitu. Kamis ya. Jadi kalau seperti ini ada yang memberi istilah ini, arah yang tertunda gitu. Kios. Oh. Itu kios apalagi tadi ya. Oh ya kios saja tadi. Bima, kalau Bima memang sangat volatil. Iya. Oke, ada lagi? Oke, terima kasih Pak Oli. Yes. Oke. Yang Monica, Pak Oli. Monica, oke. CAH itu ya, yang channel merah. CHA. Yes. Ini kan kita lihat di samping biru sama merah ya. Terus apa saja yang kita perhatikan di channel ini? Parabolik SAR, terus yang bawahnya. Pak, suaranya putus-putus, Pak. Di samping candle apa saja yang perlu diperhatikan? Putus-putus nggak Pak? Ya, putus-putus. Oke.
Ya, jadi kalau menggunakan Heikin-Ashi ya, pertama ya, kalau memang belum ngerti tentang indikator, yang diperhatikan hanya warna hijau sama warna merah. Hijau beli, merah jual, itu. Tapi kalau sudah memahami beberapa indikator, pertama parabolik SAR. Ya. Kalau sudah paham tentang parabolik SAR, maka yang diperhatikan adalah parabolik SAR sama candle-nya. Ya. Candle hijau dan parabolik SAR-nya pindah ke bawah. Hijau pertama dan parabolik SAR-nya baru pindah ke bawah, maka itu yang diambil. Jadi yang diperhatikan adalah kalau ada ya ada saham pertama candle-nya hijau. Itu. Parabolik SAR-nya pindah ke bawah. Stokastik ya, stokastiknya up. Atau kalau ada golden cross stokastik secara bersamaan ya. RSI juga sama, up atau golden cross. Itu yang dibeli. Jadi kalau ada saham, ya Pak. Yang dilihat yang ujungnya yang mana Pak? Yang paling ujung Pak? Yang paling kanan itu. Oh ya. Candlenya kan kita lihat yang paling kanan. Okay. Terus untuk belinya saatnya itu semua yang paling kanan itu, yang up itu maksudnya. Gini. Oh ujung garis itu ya? Contoh saja BRMS yang tadi Bapak sekarang kan jadi beli sore jual pagi itu saya perhatikan itu. BRMS ya. Ya. Jadi Nah kalau ini Pak. Tadi udah. Yang diperhatikan itu ujungnya semua Pak. Ini yang terakhir itu yang diperhatikan. Yang paling terakhir yang diperhatikan ya. Nah, ya, betul. belilah saham yang candle Heikin-Ashi-nya hijau pertama. Patokan itu. Pertama hijau pertama. Ya. Yang kedua, belilah saham ya yang candle-nya hijau pertama, yang kedua parabolik SAR-nya baru pindah ke bawah. Ini. Pas itu ya Pak. Yes. Yang ketiga, stokastiknya golden cross. Ini golden cross. Oke. Yang keempat, RSI-nya golden cross. Oke. Yang kelima, yang kelima, volumenya hijau. Kalau ada hijau tua. Gitu. Kalau beli saham ya, beli saham kan Heikin-Ashi. Nah, kalau seperti BRMS ya, BRMS, kalau besok nyari profit 2%, mudah. Kalau posisinya seperti ini. Hijau pertama, parabolik pindah ke bawah, RSI golden cross, stokastik golden cross. Jadi RSI golden cross, stokastik golden cross. Kalau cuma nyari 2-5%, mudah. Masalahnya berapa persen? Ya. Yang selalu jadi masalah itu adalah kita itu maunya berapa persen. Gitu. Bisa Pak ya, jadi cari yang hijau pertama, parabolik SAR baru pindah ke bawah, RSI golden cross, stokastik golden cross. Yang dilihat yang paling ujung. Nah terus yang hijau yang paling bawah tuh volume apa namanya Pak? Volume, yes. Yang paling bawah ini volume. Yang paling bagus yang hijau tua apa yang abu-abu gimana Pak? Hijau apa tua. Abu-abu atau oh hijau tua ya? Yes, yang paling bagus hijau tua. Pak Holi. Yes. Selamat malam Pak Holi. Malam. Oke, Pak Holi mohon maaf kalau boleh usul karena sudah malam. Lebih baik kita ke materi dulu, baru setelah selesai materi kita lanjut diskusi, boleh ya Pak? Boleh, ya boleh. Kalau diskusi dulu pasti sampai selesai, nanti diskusi terus. Yes, materinya cuman. Terima kasih ya Pak. Materinya nggak sampai 5 menit. Oke, jadi kalau untuk yes, Pak. Makanya seharusnya di tengah-tengah ya, di terakhir deh. Oke, jadi kalau untuk ya, kalau ya, kalau untuk mencari, jadi kalau yang vegetarian
ya, vegetarian itu adalah mencari saham yang jam 8 pagi itu hijau pertama kali candlenya. Jadi candle bayangannya itu hijau pertama kali. Contoh ya, BRM. Jadi jangan salah persepsi. Cari besok yang candlenya hijau pertama, bukan. Seperti BRMS, kalau besok dicek jam 8, ini hijaunya sudah kedua. Berarti bukan vegetarian, BRMS. Ya. Tapi carilah saham yang besok jam 8 pagi itu biru pertama kali. Contoh hari ini ya, SDMU. Tadi jam 8 itu biru pertama kali. LEN bukan. LEN sudah hijau kedua, Pak. TLKM yang tadi ya jam 8 itu biru pertama kali. Jadi TLKM kalau besok jam 8 kita cek itu sudah biru kedua. Pak Holi, maaf Pak Holi, itu jam 8 berarti candle bayangannya ya? Betul. Candle bayangan. Oke. Konsepnya paham ya? Konsepnya paham yang saya maksud? Jam 8 carilah yang biru pertama kali. Oke. Lalu gimana cara nyari sahamnya? Nyari sahamnya mudah. Tinggal ketik skor 3M1H. Ini muncul saham-sahamnya. Besok tinggal kita cek. Atau malam ini deh, malam ini kita cek ya. AMRT Auto BP. AMRT sudah biru berarti nggak masuk. Auto parabolik di bawah kayak gini jangan diambil. Auto BP. BP sudah biru, berarti belum ada. BJBR Casa CK. BJBR. Nah BJBR besok bisa dicek apakah biru atau enggak BJBR. Nah, saya tulis supaya enggak lupa. BJBR. Pak Holi, yang BJBR tapi itu SAR-nya udah di atas nggak apa-apa ya? SAR-nya di atas berarti kalau sudah di atas kan mau turun, Pak. Iya. Jadi kalau itu tapi dari bawah udah banyak SAR-nya. Ya, kan ujungnya ini. Kalau besok turun ke sini, berarti kan harganya akan naik. Kalau yang paling bagus yang baru nabrak. Jadi ini baru screening. Ya, ya. Reasonnya BJBR masuk, kenapa Pak Holi? Reasonnya BJBR masuk. Bukan masuk, kita tulis dulu. Kepastiannya besok jam 8. Ya, jadi dari data ini, jadi misal nih, AMRT nggak masuk ya. AMRT besok nggak usah dicek, auto nggak usah dicek, BP nggak usah dicek, BJBR besok dicek. Jadi ini baru screening awal BJBR. Apalagi CASA ya. CASA nggak usah dicek. Cika ini. Cika besok boleh dicek. Oh sorry. Nah, Pak Holi, yang ini bagus kan itu masih di atas SAR-nya mau turun ke bawah. Maksudku yang BJBR tadi kan udah di atas SAR-nya. Ya. Ini belum, ini bukan saya suruh beli Pak ya. Besok dicek. Iya. Jadi besok kalau di sini candlenya biru baru dibeli. Kalau besok masih merah jangan. Oke. Jadi besok jam 8 yang layak dicek BJBR. Apa tadi? Cika. Cika. Terus apa lagi? Clio besok boleh dicek. Terus WMUU
Nah, WMU besok boleh dicek. MEDC juga yang LQ 45. Mior nggak perlu, sudah biru ya. Mior run boleh dicek. SMGR dicek. Temas boleh. Pipri boleh besok dicek. Terus RIS nggak usah dicek. Nah, jadi artinya dari saham yang tadi BJBR, CK, Tleo, WMU, MEDC, SMGR, Temas, Pipri. Kalau besok contoh apa tadi yang bagus ya? CK. Misal nih CK, besok candlenya biru pertama, baru itu masuk apa itu namanya? Vegetarian. Berarti ini bisa jadi dinamakan spekulatif buy juga ya, Mas? Bukan, Pak. Bukan spekulatif buy. Kalau belinya malam ini, iya spekulatif buy. Ya, kalau belinya malam ini, iya spekulatif buy. Tapi kalau besok jam 8 kita cek candle bayangannya biru, itu buy. Oke. Buy-nya ini malam ini buy HK atau buy sesuai nilai ya Pak Oli ya? Iya, sesuai angka terakhir ini. Gimana Pak? Kalau screeningnya melalui Monica potensi take bond itu apakah sama Mas Oli? Take bond beda. Take bond itu kan nggak pakai Heikinasi Pak. Take bond itu adalah harganya turun, harganya itu gap down. Harganya turun yang berpotensi naik. Kayak technical rebound. Technical rebound. Iya, dia turun dulu baru naik. Kalau ini kan belum turun. Kalau ini kan nggak turun. Jadi jam 9 dia bisa langsung naik. Kalau RG3 di Monica, take bond itu dulu namanya RG3. Itu turun dulu, turun baru naik. Gitu, gap down. Tapi kalau ini kan jam 9 dia langsung naik. Naik dulu, pelan naiknya gitu. Yes, ya Bu. Pak Holi, maaf, 3M1H itu artinya 3 merah 1 hijau maksudnya candle. Ya, itu menggunakan candle biasa ya. Iya, saya lihat dari chart begitu. Nah, apakah harus 3 merah 1 hijau? Kalau misalnya 5 merah atau 6 merah atau 7 merah gitu, itu bisa jadi seperti itu. Bisa. Yang paling penting itu adalah jam 8 candlenya biru. Yang paling penting ini sebenarnya. Oke. Kalau kita nyari 5 merah 1 hijau kan nggak ada perintahnya gitu. Untuk nyarinya kan agak susah. Nah itu dia nyarinya juga nyari 3 merah 1 hijau itu harus dipakai bot ya Pak. Yes. Di Monica nggak bisa ya. Di Monica nggak bisa di bot. Oke ya. Ini Pak Oli ada kalau kita sudah tahu itu vegetarian jam 8 setelah kita screening, artinya kita boleh belinya itu ini ya di bawah jam 9 ya, karena kan pasar belum buka jam 9. Ya, boleh. Jadi saham-saham vegetarian ini itu pergerakannya agak lambat Pak. Ya, pelan gitu loh. Nggak seperti yang selera pemberani. Jadi jam 8 beli di harga sesuai close itu rata-rata dapat. Masih dapat ya. Nah, kalau pemberani kan kayak seolah-olah mau HK dulu ya Pak Oli ya. Iya.
Kemudian kalau untuk jualnya, artinya kan kita lihat candle tadi, candle bayangan. Misalnya candle bayangannya 10% kenaikan. Kita mau amannya kita auto sell di 5% ya. Seperti itu ya Pak Oli ya? Ya. Sama persepsinya. Yes. Kalau berdasarkan candle bayangan ya, kalau mau aman ya separuh dari candle bayangannya. Itu. Kalau secara pengalaman Pak Oli, yang vegetarian ini ada nggak kalau sudah candle bayangannya biru, kemudian ada ini nggak apa biasanya merah nggak dia atau loss Pak Oli? Loss tergantung Pak. Jadi gini, kalau candle bayangan itu kan persentasenya kelihatan Pak. Jadi kalau cuma nyari 2-5% itu rata-rata dapat. Ya. Jadi kalau vegetarian nyarinya 20% kan nggak wajar. Ini kan cuma buat 1 hari. Kecuali buat swing nggak apa-apa. Maka rata-rata ya vegetarian itu paling enak buat swing karena belinya adalah saat posisi di bawah. Gitu. Tapi kalau di hari itu sudah naik 5, sudah naik 10%, ya take profit kan nggak apa-apa. Jadi sebelum beli saham, coba tanya diri sendiri ya, diri kita masing-masing, kita itu mau beli saham, maunya profit berapa persen? Atau nggak punya tujuan, atau nggak punya target profit nih. Itu nanti jadi masalah. Pak Oli, maaf Yes. tanya. Yang tadi pagi itu kios kan biar aman 5%, sebaliknya separohnya. Cuma tadi kayak 5% juga nggak nyampe. Nggak nyampe, tadi cuma nyampe 2% Pak. Iya, Yes. kadang suka gitu ya. Berarti harus dipantau juga walaupun udah ada Betul. candle bayangannya tinggi gitu, tetap harus dipantau ya Pak ya. Wajib sebenarnya. Kalau yang selera pemberani itu wajib dipantau. Iya, soalnya mau tadi pagi pasang itu nggak nyampe harganya. Saya tadi Iya. mantau juga loss Pak. Nggak sempat jual tadi, saya kios. Saya cut loss. Ya, makanya kemarin malam aku tanya kira-kira gimana ini, ternyata nggak nyampe juga. Ya, 5% nggak nyampe tadi. Iya, makasih Pak. Mohon izin Pak Oli, tanya Pak Oli. Yes. Kira-kira teknik vegetarian ini akurasinya berapa persen Pak Oli ya? Oke. Tingkat ketepatannya lah berapa persen? Target profitnya mau berapa? 5%. 5% harus sampai siang, harus dipantau kalau 5%. Harus pantau. Jadi vegetarian ini baru mau naik. Ya, baru saham yang baru mau naik. Masih warming up lah ya, pemanasan ya. Yes, masih pemanasan. Memang ada yang pemanasan langsung naik tinggi, ada. Ada yang pemanasan 1% di hari itu ada. Artinya tingkat safety-nya itu aman gitu. Tingkat safety-nya. Oke. Ada lagi satu materi lagi. Yes. Itu kalau yang vegetarian itu bisanya dilihat hanya candle bayangan pakai MOS sekuritas itu ya Pak ya, kalau nggak ada cara lain ya Pak ya. Pakai MOS Bu? Iya, hanya pakai itu, bisanya hanya pakai itu ya Pak ya. Iya. Pakai Monica juga nggak bisa ya Pak, berarti mau nggak mau harus pakai MOS itu Monica jam 8 tidak pagi. ada candle bayangan. Jadi pakai MOS. Maaf, Kalau Pak Holi ya. bisa dari sekuritas, Pak Holi. Kenapa? Bisa dari sekuritas seperti MNC, IPOT gitu bisa. Bisa, oke. Kalau bisa, ya boleh di itu. Candle Bisa bayangan. toh Bu? Di MNC, sekuritas MNC, iPod, Bayons bisa. Di MNC pakai apa Bu? Ada di chartnya, di Trading View. Tapi chartnya pilih yang Trading View. Oke, terus nanti dilihat. Pilih yang di Akin IC, nanti ada. Di situ. Oke, nanti saya lihat. Ajaib Makasih ya Bu juga ya. ada. Sama-sama.
Maaf Pak Holi, saya ini karena di sekuritas ada, tapi kalau di trading view-nya langsung nggak ada malah. Ya. Oke, Terima kasih Pak Holi. Yes, satu lagi ya. Oke, konsep awal tadi ada yang belum paham? Ini saya tambahin satu lagi nih. Konsep awal tadi, ya, konsep awal tadi itu butuh ditambah satu lagi. Ya. Jadi dari yang 3M1H itu carilah yang sedang diakumulasi. Diakumulasi caranya gimana? Ya, kayak gini aja. 3M1H garis miring NB. Maka ketemu cuman 4 saham. Dari 4 inilah cari ya. Tadi auto masuk ya? Coba cek. MNDC saham auto. Auto, oh paraboliknya di bawah. Jangan di auto, MEDC. Nah, besok berarti cek MEDC. Terus MIOR, oh MIOR sudah hijau, sama SMGR. WLK 45 ini. Nah ini. Berarti besok yang bagus, vegetarian itu SMGR, MEDC. Besok kalau nyari 1-2% LQ45 ini SMGR MEDC. Sepertinya mudah, apalagi kalau besok IHSG-nya hijau. Ya, cari yang sedang diakumulasi kuat. Ini Pak Uli, malam. Malam bos. Ini auto sama mayor kan ada 4 nih Pak. Ya, ada 4. Ya. Tadi auto kenapanya ya? Auto, auto ini paraboliknya kan di bawah. Kan paraboliknya di bawah. Kalau paraboliknya pindah ke atas berarti kan akan turun. Iya, iya, iya. Kalau MIOR kalau MIOR ini nggak masuk menu vegetarian karena hari ini kan sudah hijau. Tapi kalau besok mau beli MIOR nggak apa-apa. Berarti strateginya bukan vegetarian ya. Berarti pakai yang hijau pertama hari ini MIOR. Hijau pertama. Yes. Poli vegetarian tuh apa sih? Vegetarian. Oke. Baru hijau bos. Vegetarian tuh baru hijau. Oh, baru hijau. Jadi jam 8 ya. Jam 8 itu baru menghijau. Jadi jam 8 sudah kelihatan baru menghijau. Jadi baru mau tumbuh. Untuk vegetarian. Yang ada gangguan stroke, Pak. Jadi kalau yang ngikutin selera pemberani selalu telat, vegetarian aja. Vegetarian. Yes. Kalau vegetarian tuh bisa dibilang aman ya Pak Oli ya? Aman bos, selama ini aman. Kalau buat swing apa buat ODT? Buat ODT boleh ya. Buat swing itu adalah awal permulaan. Awal permulaan swing dari vegetarian. Oh, cakep dong, Poli. Iya, kalau bos. buat swing. Yes. Ada batas maksimal lotnya nggak, Pak Oli? Oke. Dibeli kalau untuk vegetarian. Kalau untuk melihat batas maksimal lot, Bapak cek di Monica. Bentar. Saya mute dulu ya. Oke. Jadi kalau mau melihat batas maksimal lot, Bapak cek di sini, Pak. Sinyal di sini nih. Nah, di kiri atas itu ada max buy. Toko Hekinasi. Nah, di kiri atas ini ada angkanya max buy.
di value itu ya. Oh, must buy itu ya Pak Ali ya. Ya. 4.400 itu ya. Yes. Di situ. Jadi untuk ngecek beli maksimalnya berapa di sini ya. Pakai perintahnya signal buy sell. Gitu. Malam Pak Holi, mau nanya Pak. Silakan Bos. XDMU itu hari ini kan masuk vegetarian Pak ya. Ya. Tapi hari ini kan langsung merah kalau nggak keliru ya. Itu gimana ya Pak? Langsung merah. Hijau dikit terus langsung merah ke bawah Tadi, terus. Tadi kan naik ya. Tadi sempat naik. Naik dikit ya. 1%, Nggak naik, 1,9. Kok bisa nggak Naiknya cuma dari 105 naik ke 106, terus langsung drop, terusnya di 99. Ini kita cek, naiknya berapa persen? 1,9%. Pembukaan 105, Iya, naik ke 107. 107 ya high-nya ya. Yes, betul. Saya ingatnya 106. Yes. Nah, coba perhatikan paraboliknya di mana? Di bawah kan? Jadi kalau ada paraboliknya di bawah, jangan diambil. Kenaikannya naik tapi nggak akan kenceng gitu. Oh, I see. Ya. Jadi kalau parabolik di bawah bisa naik, makanya tergantung kita itu mau profitnya berapa. Kalau parabolik di bawah, jangan berharap profit terlalu besar. Baik Pak, ya terima kasih. Parabolik itu kalau di ini apa di mouse ini nih ya, yang biru ini ya Pak Oli ya. Biru Bukan, putus-putus. garis putus-putus, hitam putus-putus ini Pak. Oh itu. Oh ini di bawah. Kalau di Ya. bawah ini ya kurang recommended ya. Kalau di atas Yes. ya yang Betul. Di atas dan mau pindah ke bawah. BRMS deh kayak gini loh, BRMS. Nah, ini kan dari atas pindah ke bawah. Nih. Jadi Pak, kalau begitu, kalau setiap kali ada rekom, kita harus lihat chart dulu dong ya. Harusnya. Setiap beli saham harusnya iya. Setiap beli saham harusnya iya. Karena biasanya kita percaya dengan rekom dari Pak Holi. Tadi pagi kan ada SDMU. Kita nggak lihat-lihat chart. Ya. Jadi menyambung Pak Holi untuk pembelian jam 9-nya itu HK atau harus lihat ini dulu Pak? Untuk yang vegetarian itu disesuai harga plusnya boleh Pak. Sesuai harga plus itu masih dapat. Oh iya. Terima kasih. Malam Pak Ali, ada rekom untuk MOS biar cepat Pak, sudah 10 hari ya. MOS. Emailnya apa Pak? Email terakhir apa Pak? Ada emailnya. Tapi tiap hari saya WA katanya nunggu-nunggu terus ya. Sudah tanda tangan digital. Oh iya, berarti tinggal nunggu Pak kalau sudah tanda tangan. Via WA itu customer service-nya. Iya, betul. Iya. Berapa hari biasanya Pak? Ini sudah 10 hari ya? Rata-rata itu 3 hari sampai 14 hari. Loh, kenapa saya kok lama ya Pak ya? Ditelepon customer service-nya. Ditelepon customer service-nya. Sudah Pak. Di daerah Bapak ada kantor Mandiri Sekuritas nggak Pak? Ada. Datengin Pak, cepet. Saya cuma 1 hari selesai. Waduh. Ya itu saya 10 Langsung hari. Mandiri Sekuritasnya kantornya kita datengin, minta tolong selesaikan aplikasi MOS kita. Saya 1 hari selesai. Kemarin saya 1 bulan nggak keluar-keluar. Wow, iya oke. Saya datengin ke Mandiri Sekuritasnya, langsung sama customer service sana dibagusin, dibuatin langsung hari itu selesai. Waduh, hebat kalau gitu. Oke, besok. Selesai dalam pengertian prosesnya Pak ya. Nanti RDN-nya 2 hari baru dikasih. RDN sama nomor rekeningnya 2 hari nyusul. Oh, 2 hari. Oh, mungkin saya pakai itu, enggak pakai Mandiri, Pak. Pakai BCA ya?
Bang Itu apa bikin Banknya. nama? Enggak sih, bang apa aja boleh, Pak. Iya. Bang apa aja bisa, Pak. Kalau awalnya kan harus Asal sama-sama aja. Mandiri. Nah, ini saya becek kok. Saya pakai Bank Mandiri kemarin. Oh, nek sama Mandiri Boye, Pak. cepat. Mungkin cepat kalau sama itu, Pak. Coba ditanya langsung ke kantor Mandiri Sekuritasnya, Pak. Oke, Pak. Terima Nah, nanti kasih. ya. Kalau Oke, sudah makasih. tanda tangan digital itu berarti sudah jadi loh. Tuh, makanya saya pengen vegetarian itu tadi loh, Pak. Makan hijau-hijau tiap pagi. Iya, makan hijau-hijau. Bapak nggak boleh makan telur sama nggak boleh makan telur sama daging sama ikan, Pak. Ya itu ya. Nah, Pak Kalau kita Oli, menu vegetarian nggak boleh makan telur. Ya makan sayuran aja ya. Tapi kalau bakso sama pempek boleh ya. makanya 2%. Target awal ketemu seminggu 5%, sekarang dapat 5%. Nggak mau lagi. Nggak saya. mau ya. Kan? Nggak mau, Pak, Waktu ya. ketemu saya tuh loh, 2% itu udah syukur banget katanya. Sehari sekarang 5% mainannya. Itu juga belum mau, nggak mau sekarang Pak, 5%, Pak Budi. 2% dulu ya, kemarin sudah 12 masih. Nah, kan? Vegetarian ketemunya gorengan nggak? Mungkin nanti kalau akhirnya- dapat vegetarian mungkin sadar lagi mungkin. Akhirnya nanti kayak saya nggak arah kalau nggak jual. Nggak jual kalau nggak arah. Lalu terjun. Lalu terjun. Apalagi kejar arah lengket, Pak Kadapi ya. Akhirnya belum jual terjun. Akhirnya karena mau untung gede terjun cut loss akhirnya. Saya Iya. ingat Pak Kadapi ini, aduh. Kayak tadi land tadi itu sudah kita antisipasi. Kalau dia nggak masuk angka arah pasti dia langsung ngebandul ke bawah. Bener. Tapi untung sempat jual kita ya. Aduh. Iya, tapi saya ngikuti Pak Kadapi waktu itu. Aduh, akhirnya Pak Oli. Kenapa, Pak? Mana 5%? Antam. Jangan Pak, jangan ngikutin saya Pak. Kalau ngikutin. Pak Kadapi Yes. ide, Pak. Pak Hol, Silakan Bu. Pak Oli. Ya. Ya, berkaitan dengan land tadi itu karena saya tadi ini dengan Pak Kadafi ngomong land. Land ini untuk spike-nya itu dari 05 sampai daily itu sudah tercapai semua. Jadi kemungkinan kalaupun dia akan naik harus nunggu volume besar atau bisa dilihat dari sekarang kira-kira besok dia akan naik lagi atau gimana Pak? Volume harus besar. Indikator Volume oke harus ya. besar, tapi Ya. kalau Indikator misalnya hari ini volumenya kan lumayan lebih dari 100% dari kemarin ya Pak. ya. Berarti Itu besok apakah dia akan naik lagi besok di awal atau gimana Pak? kalau di awal, sorry, tadi saya nggak ngikutin yang tadi ya, terakhir penutupan saya nggak tahu. Tadi dia turun terus sih Pak. saya Naik cek sedikit, di turun 1 lagi. menitnya. Close Tutup di 238. kalau- Ya, benar ya Pak Kadafi ya, 238 ya. Bener, tutup di 238. Karakter land itu biasanya besok naik lagi, dia tuh baru turun lagi dia ngebandul terjun lagi. Berarti benar ya tadi saya bilang penutupan turun ya. Iya. Iya. Lain bentar. Tapi memang Ya, biasanya memang begitu dia. karakter lain begitu. Tapi kemarin-kemarin itu kan karena spike-nya masih ada Pak Kadafi. Masih tinggi Benar. kemarin-kemarin itu. Nah, sekarang Masih. spike-nya sudah tercapai semua. 1 menit. Oh, pas di trendline. Parabolik di bawah. Paling ke 250. Target pattern menit 250 tik 250. Targetnya 250 land. 250 ya. Yes. Oke. Kalau Sambil speknya kita ya. kombinasi dengan candle bayangan mungkin ya Pak besoknya. Kalau candle bayangannya kayaknya besok besar ini. Kalau jadi gini, kalau indikatornya ini kan up nih, up, Ya. juga gas ya. Candle bayangan sepertinya besok besar, sepertinya ya. Di atas 10%. Ya. Jadi, tapi kalau speknya sudah tercapai, itu hati-hati. Kayak PNBS ya, kayak PNBS ya, yang baru-baru ini, yang beberapa hari yang lalu. Dia naik langsung
terjun. Ya, speknya sudah tercapai, turun. Nggak tahu tadi Pak Han sempat jual nggak tuh? Pagi-pagi naik. Kalau land Pak Hans kayaknya masih tahan tadi ya, belum jual ya? Yang PNBS, mana kan PNBS ya? PNBS masih 100. Tadi 95 nggak mau jual. ya? 95 nggak mau jual. Kayaknya nanti itu dia loh, PNBS Pak Uli. Ya prinsipnya harus 5% ke atas. Tapi kalau sudah turun nggak mau lepas-lepas. Padahal sudah dipucuk ya. Pak Hans kayaknya. Jadi kalau ada satu Saya pencatatan tadi kan kalau misalnya spike sudah tercapai semua, kita harus benar-benar pantau dari indikator-indikator ya Pak. Bukan, sebaiknya kalau spek sudah tercapai, sebaiknya jual. Nggak usah lihat indikator lagi ya Iya, Pak. ngapain? Apalagi harganya sudah di atas ya. Kan kalau sudah harganya di atas, speknya sudah tercapai, ya sudah, cari saham yang lain aja. Apalagi kalau target cuannya sudah tercapai, Bu. Ya makasih Pak. Langsung tutup aja aplikasi. Pak Hans, PNBS itu nanti 9 bulan lagi baru tercapai 100 dia. Cilaka. Nah, itu dia makanya. Ini saya tadi sebenarnya sudah ambil cara yang lain itu saya cut loss Pak Uli. Ya di penutupan lewat beberapa menit itu saya lepas di 234 di HK, maksudnya harga yang tertera. Kemudian jam 15 lewat sekian kan dia penutupan closing itu harganya kan di 238. Oh, gap up tadi. Iya. Nah, saya kira kan sudah cut loss karena saya pasang di 234. Ini barusan saya cek ternyata reject, Pak. Jadi saya masih megang land ini 234. Oke. Kalau gap up seperti tadi, besok hati-hati yang punya land. Naik bisa jadi naik lalu turun ya. Kalau gap up. Jadi istilahnya kan ditarik ke atas. Jadi tadi penutupan di 14.50, 23 berapa? 234. 234, terus jam 3 ditarik ke atas. Jam 3.10 tarik ke atas. 238 ya? 238. Ya. Oke. Besok pagi kalau dia naik, cepat-cepat jual. Baiknya Auto pasang sell. atau ngelihat. Ngelihat. Auto sell. Ya, kelihatan sudah melemah, baru kedip-kedip merah itu kan melemah. Itu jual di situ. Karena Di gap up. 100 tick ya. Yes. Jangan lupa alarm dipasang, Pak. Itu belum bisa pasang alarm. Oli nanya dong, itu kalau vegetarian masuk jumlah lotnya berapa ya? Apa ngikutin Monica ya? Ngikutin Terus Monica. berapa? Tetap jam 9. Jam 9. Jam 9 masuk. MM-nya seperti yang semalam saya ngomong. Yes. Beli dulu 30%. 30. Ya. 30. Betul. Kalau naik udah lepas. Gitu. Kalau targetnya tercapai, lepas. Oh, targetnya tercapai lepas. Yes. Oke. Jadi vegetarian itu bisa buat fast trade, bisa buat swing. Vegetarian bisa buat fast trade, bisa buat swing. Hari ini Pak Oli kasih rekom apa yang vegetarian? TLKM sama SDMU. TLKM 1% dapat tadi. TLKM tadi gap down dulu. LQ45. Lalu naik. SDMU naik 1,9 lalu turun. Jadi kalau vegetarian, ya, misal SDMU nggak sempat jual, ya nggak sempat jual, ya udah kan candlenya biru pertama. Besok kemungkinan naiknya besar. TLKM tadi masuk di rekom di berapa Pak Oli? Apanya? Harga rekom di berapa? Kalau rekomnya itu di harga penutupan kemarin, Bos. Kan nggak tahu kita gap down. Oh, 480. Ya. 480. Tapi saat buka jam 9, TLKM ternyata gap down kan? Karena karena IHSG-nya kan juga turun. Merah. Ya.
Nah, saat turun, saat mau naik, nah itu beli. CLKM tadi. Tadi kan sempat nyampe ke 4.200 ya. 4020. 41120. Iya, sorry ya, 41120, 4.200. Ya. Tadi penutupan juga naik lagi kan? Penutupan yang di 14.50 itu. 4120. Iya, Yes. tertingginya. Kalau terendahnya 4020. Betul. Oh, jadi itu yang jam 9.30%, jam 9.30 tambahin lagi 30% gitu ya, Pak Oli ya. Yes. Oke. Jadi bisa buat fast trade, bisa buat swing. True gimana True, Pak Niko? True. Nggak tahu tuh True mah. Tapi True kuat ya Pak Oli ya. Kemarin Udah jual ARB belum? Masih di True situ aja. nggak ini ya, nggak True, nggak Masih di hold ada ya? ya. Iya. Masih di hold? Masih pegang. Waduh. True. Masih pegang. Nanti kalau naik dia kenceng. Pak Holi, nanya Yes, Pak Holi. silakan bos. Ini Pak tentang MOS Pak. Tadi saya pagi apa Pak habis jual land, terus saya mau beli ENRG, itu di MOS saya tertulis buy order suspend Pak. Itu kenapa ya Pak? Nggak bisa ngeklik buy Pak. Sudah terjual belum sebelumnya? Sudah Pak. Dan dia tulisannya dan gitu kan. Terus saya mau ngambil ENRG kan, mau beli kan Pak. Ya. Terus dibuat di situ nggak bisa beli Pak. Tulisannya buy order suspend gitu Pak. Oh, mungkin kena ini, mungkin kena apa itu T+2. namanya? Kena T+2 itu Pak. Ya. T+2. Oh iya, memang ada tulisan Cek email, T+2. Pak. Itu apa itu Pak ya? T+2 itu Ya. Pak. Cek email Pak. Oh. Jadi kemarin kelebihan beli dan belum dibalikin. Pahan itu. Itu berapa hari biasanya kena suspend saya Pak gitu Pak? Ya, jadi saat beli Bapak menggunakan margin, ya kan? Tapi saat lebih 4 hari pasti itu. Maka disuspend. Oh gitu. Tapi besok udah bisa normal tuh Pak? Kira-kira Pak? Disuspendnya sampai Nggak bisa. Nggak bisa Pak. Coba cek ini Pak, disuspendnya sampai berapa itu? Tanggalnya kan ada. Oh itu di email ya Pak ya? Di email ya Pak? Setahu saya kalau kalau T+2 itu Bapak harus kalau mau melakukan transaksi buy itu hari T+3 itu Bapak harus melakukan setoran sesuai dengan tagihan email yang di T+2 Bapak terima. Misalkan tagihannya 5 juta, ya Bapak harus setor 5 juta di hari besoknya pada saat setelah terima email T+2. Kalau tidak melakukan setoran, siapa tahu Bapak kemarin habis jual, kemudian limitnya cukup untuk menutupi utangnya 5 juta tadi, Bapak bisa aktif lagi 2 hari kemudian. 2 hari. Baru bisa aktif 2 hari kemudian. Itu kalau sudah tertutup penjualan kemarin, misalkan limit hasil penjualannya lebih dari 5 juta atau bisa nutup. Kalau ternyata nggak ada penjualan, T+2 Bapak biarkan, T+4 akhir sesi kedua itu sekitar jam 2:30 itu saham Bapak akan dijual paksa, saham manapun dengan harga berapapun untuk nutupi duit 5 juta tadi. Oh, berarti dijual paksa Pak sama MOS ya Pak ya? Ya, For kalau sale. T+4, jadi for sale. Jadi untuk nutupin utang, saham apapun, harga berapapun dijual paksa. Oh iya benar. Gara-gara max buy nih. Bukan Dilelang. max limit itu, belinya max limit. Max limit. Oh max Berarti limit ya itu Pak. Saya yang kalau namanya ngeklik max pakai buy margin ya, gitu Pak? Pak. Oh ya, kalau yang Oke, pakai Pak, makasih, pakai Pak. margin laptop ya, ya. Pak? Gimana? Itu yang namanya margin itu ya, seperti itu. Iya, betul. Iya. Ibu mau, Nah, Bu? kalau kayak gitu margin itu sebenarnya bisa kita matikan kan? Kita kerjaan itu kita mau pakai atau tidak gitu kan? Bisa. Iya. Ngapain pakai margin kalau ada? Menghindari kondisi yang seperti ini gitu.
Ya. Kalau bisa fast rate ya bisa. Itu Sehari. cocok buat fast rate ya. Jadi sehari selesai. Kalau nginep jangan pakai margin. Gitu. Oke, ada lagi? Oke, tentang vegetarian, ada yang belum paham? Ada yang belum paham vegetarian? Nah, Pak Pauli, Yes. Pauli, Silakan, Bos. apa namanya yang pelajaran hari ini yang vegetarian, Pak? Minta tolong dikasih rangkumannya, Pak. Jadi step-stepnya tadi. Jadi merangkum yang tadi sudah ini stepnya apa menuju apa gitu. Langkahnya cuma dua. Ya, langkahnya cuma dua. Tadi kan ngobrolnya yang banyak ya. Pertama, screeningnya dari bot ya. Bot ketik garis miring. Ini kelihatan ya di layar ya? Kelihatan. Oke. Garis miring, skor 3M, 3M 1H, NB. Lalu enter. Muncul sahamnya. Pertama itu masukkan candle bayangan. Oke. Baru besok Bentar Pauli, hilang. Skor garis miring skor spasi 3M 1H, NB. Oke, siap. Muncul sahamnya. Besok jam 8 cek candle bayangan. Kalau yang biru pertama ya, jam 8 biru candle bayangannya, biru penuh ya. Jam 8 candle bayangannya harus biru penuh. Itu yang masuk vegetarian. Malam, Pauli. Jadi setelah dapat sahamnya ini, cek di candle bayangan, time frame-nya daily, dan apa MEDC. Nah, seperti ini MEDC, besok cek candle-nya, candle bayangannya. Kalau biru penuh, masuk vegetarian. SMGR. Kalau besok candle bayangannya biru penuh, masuk vegetarian. Itu cara mudahnya. Atau dari saham apapun ya, dari saham apapun boleh dicek candle bayangannya. Kalau biru penuh, yaitu masuk vegetarian. Tanpa harus pakai bot. Tanpa harus pakai bot, boleh. Kalau nggak pakai bot ya, yang pakai Monica, nah boleh dari sini nih screeningnya. Oke. F, yang bulang, bumi, yang di bumi ya, yang di bumi. Oh, bulang. Bulang. Bumi langit. Bottom fish, kalau sekarang bottom fish istilahnya. Oh, bottom fish. Nah, yang di bumi, nah besok jam 8 cek candle bayangannya. Kalau biru penuh, yaitu juga vegetarian. Oke. Bottom fish ya, Pauli ya? Bottom fish. Bottom fish. Kalau dulu bulang ya? Kalau dulu bulang. Oh iya. Oli itu nanya yang di SMGR itu ada bulatan biru itu tandanya apa Pak Oli? Tadi di yang di MOS. Oh ini Pak. Nah itu yang biru itu tandanya apa? Ini nama candlenya Humming Pagian. Ini nama candle Pak. Oh nama candle. Yes. Bukan berarti tanda-tanda apa ya? Bukan. Iya Pak, jadi saya nggak hafal ya. Saya nggak hafal Humming Pagian itu tandanya apa gitu Pak. Tapi kalau ini secara general ya, secara general, kalau tandanya ada di bawah gini berarti dia posisinya akan naik. Tapi secara detailnya saya nggak hafal, nanti bisa di browsing. Humming Pagian itu apa detailnya gitu. Tapi secara umum ini akan bullish. Kode ya, kode bullish ya. Yes. Terima kasih.
Ada lagi? Pak Holi? Kalau kita Yes. ngelihat di Monica lebih banyak juga ya Pak Oli ya, jadi ya perlu difilter lagi ya kalau yang misalnya bottom fish itu ya. Ambil yang bumi aja Pak. Yang bumi ini dicek. Yang bumi Oh, ambil kan- yang bumi ya? Ya, ambil yang bumi aja. Jangan yang langit ya. Kalau yang langit sudah di atas. Yang bumi itu baru nanti kita cek ya. Ya. Yang bumi dicek. Ini kan cuma ngecek berapa? 25 ya. 10 ya, 25. Pakainya bottom fish ya, Pak Oli ya? Bottom fish, betul. Masuk ngecek yang ini ya Pak Oli ya, izin apa namanya tuh beli sore jual pagi itu pakai Monica juga ada ya kalau tak lihat tadi ininya fasilitasnya. Ada Pak. Beli sore jual pagi juga ada di Monica ini ada. Oke, ada yang masih kebingungan caranya? Auli. Yes. Untuk yang tadi bottom fish, kembali lagi. Kalau difilter ulang berarti bumi uptrend oversold itu yang kan ada yang kemungkinan up itu cuman care sama BBTN ya. Yang lain kan down oversold ya. Yes, stokastiknya ya. Ya kalau mau difilter lagi ya cari stokastik yang up oversold dan uptrend. Kalau mau difilter lagi ya dari bumi. Iya. Kalau mau difilter lagi ya stokastiknya cari yang up oversold, trennya cari yang uptrend. Terus persen itu menandakan apa, Pak? Persen mana, Pak? Persen. Di bawahnya search itu kan ada tulisannya persen tuh, Pak. Di bawahnya set. Ini. Persen ini. Iya. Kenaikan hari ini. Oh. Ya. Kalau angkanya yang merah gimana Pak Holi? Angkanya yang merah berarti hari ini merah. Bentar. Maaf. 119. TNBS 86 penutupan. Oke, maaf. Oh, berarti minus tuh. Yang ya. Ini yang merah kalau berarti di minus, Pak. ininya diabaikan atau dilihat juga, Pak? Gimana? Jadi untuk ngeceknya nanti di mouse-nya diabaikan atau dilihat juga? Mouse-nya diabaikan. Mouse-nya diabaikan gimana maksudnya, Pak? Nggak perlu dicek lagi gitu maksudnya. Oh, harus dicek dong. Maksudnya nggak dicek di mana, Pak? Ya kan kayak yang tadi ini tidak terlalu diabaikan karena kan ini tandanya merah. Jadi yang harus diceknya yang hitam-hitam aja gitu. Oh, bukan. Ini harga ini nggak berpengaruh apapun. Harga ini, persentase ini nggak berpengaruh apapun. Merah ini berarti hari ini penutupannya itu lebih kecil. Hari ini penutupannya berarti minus. Siap. Gitu. Siap. Terima kasih. Ada lagi? Oke, ada lagi? Tentang vegetarian. Yes. Kalau udah diketahui posisinya itu berarti langsung beli atau gimana, Pak? Langsung beli. Langsung beli. Yes. Untuk ngecek TP-nya, Pak? Kenapa?
Untuk ngecek take profitnya, jualnya, selnya. Selnya langsung aja di ODT ya, ODT TP1. Oke. Terima Jadi kasih, Pak. untuk TP itu tergantung tujuannya lagi nanti. Kalau buat fast trade ya TP1. Kalau buat swing ya udah jam 9 beli, candlenya nanti kalau tetap biru beberapa hari ya udah nggak apa-apa. Jadi bisa buat fast trade, bisa buat swing untuk vegetarian. Oke, terima kasih, Pak. Yes. Oke, ada lagi yang lain? Saya cukup enggak punya mos, Pak. Pak Oli. Yes, silakan. Kalau untuk memilih barnya itu bar 1 atau gimana ya? Itu kan ada 1, 2, 3 sampai 5 tuh Pak Oli. Yang mana Pak? Yang ini yang barusan yang ini di Monica. Ini nggak perlu, bebas ya. Bar ini bebas ini nggak pengaruh. Kalau ini kan cuman yang di sini, yang bumi ini kita fungsinya adalah untuk mencari bumi ini kan berarti sahamnya sedang di bawah, kan? Harganya sedang di bawah. Lalu harga yang di bawah kita cari nih yang baru mau naik, gitu. Untuk bar ini nggak perlu diperhatikan, nggak apa-apa bar ini. Ya, oke, makasih Pak Oli. Oke bos. Oke, ada lagi yang belum paham? Yang belum bisa praktek? Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Yang belum bisa praktek, siapa? Saya. Nunggu Mas Pak ya. Berarti prakteknya jam 8, tanya teman Pak. Iya, betul Pak. Kalau saya prakteknya jam 9 ngikut Pak Holi. Saya los ikut los berarti ya. Sama. Saya los ikut los. Kalau saham dibeli sama. Ya Bu. Ikut Pak kalau terjun. Ikut Mati Pak. Bingung dengan entry-nya Pak. Kenapa? Terutama untuk pagi, pada saat untuk entry, untuk masuk, untuk buy pada saat pagi hari gitu. Karena kan terkadang nih pada saat dibuka itu harga akan naik, tapi terus kemudian akan turun lagi gitu kan? Oke. Biasanya suka begitu. Nah, kadang kalau misalnya ikutin ininya Pak Holi, kita belum beli itu saham udah naik tinggi kayak PNBS kemarin kan gitu. Oke. Nah, kan padahal syaratnya kalau kita mau ini adalah candle biru pertama gitu. Sementara kalau misalnya udah kayak gitu, itu saya lihat udah candle biru keempat meskipun masih naik lagi. Nah, itu adakah batasan sampai berapa kita bisa ikut atau tetap harus tunggu dulu dia turun lagi gitu? Oke. Ini penaraan yang menarik. Jadi kalau pagi jam 9 ya, terutama saham-saham yang selera pemberani ya, perhatikan RSI stokastik nih, ujungnya aja. Kalau RSI-nya up kayak gini, stokastiknya turun kayak gini, itu jangan beli dulu. Ya. Kalau stokastiknya, ini RSI ya, ini RSI, ini stokastik. Kalau panahnya, ya ujung garisnya ini nggak selaras gitu kan. RSI naik, stokastik turun, ini jangan beli dulu. Tunggu dulu. Gitu. Tunggu nanti biarkan nih RSI-nya turun, lalu naik ya. Sama stokastiknya juga baru naik gini, itu baru beli. Jadi rata-rata yang selera pemberani itu RSI up langsung kayak gini. Berarti harganya dia gap up. Saat gap up, ya itu biarkan. Tunggu turun, jangan dikejar.
Gap up jangan dikejar, tapi tunggu stokastik RSI ini stabil. Stabil itu nanti akan ada kondisi yang naiknya bareng. Itu baru beli. Kalau misalnya RSI-nya naik, kemudian stokastiknya juga naik, meskipun candle itu sudah berjalan 4 biru, kita bisa masuk ya Pak? Nggak apa-apa. Oke. Tapi saat oke itu masuk ya. Jadi gini loh, masuk itu saat candle biru masuk, tapi saat candlenya merah keluar. Ya, enggak, tapi kan ya itu kadang kita masuk Pak ketinggalan gitu. Nah, terus itu yang bikin kita nggak berani untuk entry lagi gitu. Ya. Padahal ternyata masih ada kesempatan untuk entry gitu. Karena kan kita udah mikir udah ketinggalan. Ya. Nah, ini yang baru saya tahu ini. Makasih Pak Holly. Ya, saya larang kalau ketinggalan saya larang itu takutnya ya saat merah nggak mau jual, cuman itu aja. Karena nanti akhirnya saya yang ditanya. Beli di pucuk ikut FOMO gitu ya Pak. Iya. Pak Oli yang jadi patokannya yang 100 pada saat pagi hari atau 1 menit? Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Selaras ya? Yes. Terima kasih Pak Holly. Ya. Nah, nanti kalau pengen tahu gimana sih biru RSI naik, stokastik turun. Nah, setiap hari kan saya rekam itu saat live trading kan. Nah, itu bisa diperhatikan. Ada lagi yang lain? Ternyata Siko hari ini top gainernya ya. Siko 20%. Oke, nggak ada? Wes, mantap nih sudah cepat nangkapnya. Cukup, Pak Oli. Cukup. Terima kasih, Pak Ali. Terima kasih. Oke, Bos. Nah, kini tumben nggak sampai jam 22 nih. Makan hijau-hijauan itu. Makan hijau-hijauan ya. Iya. Kehargaan. Oke, kalau cukup besok tinggal dipraktekan ya. Besok dipraktekan terus sesuaikan dengan stylenya. Kalau selera pemberani sering ketinggalan, jangan diambil ya. Berarti stylenya belum pas. Yang mau agak santai ya slow ya ini vegetarian. Aku mau mandi ya sama Bapak. Oke, terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Besok trading bareng bareng-bareng. Terima kasih Pak Oli. Thank you Pak Oli, thank you semua. Terima kasih Pak Oli. Terima kasih semuanya.